Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Solo atau kota Surakarta. Malam hari ini sekitar pukul 22:37 atau pukul setengah 11 malam, saya sudah berada di stasiun Solo Jebres dan saya akan pulang menuju ke kota Semarang naik kereta api yang berangkatnya itu dari stasiun Solo Jebres ya. Nah, ini adalah pertama kalinya saya naik kereta dari stasiun Solo Jebres ya. Karena biasanya saya kalau balik ke Semarang atau naik kereta dari kota Solo itu biasanya dari stasiun Solo Balapan. Namun ini untuk pertama kalinya saya naik dari stasiun Solo Jebres. Nah, malam hari ini saya akan pulang menuju ke Semarang naik kereta api Majapahit yang mempunyai rute dari stasiun Malang menuju ke stasiun Pasar Senen via Semarang ya. Oke, ini sekitar pukul setengah 11 malam tadi ya. Dan setelah ini saya akan masuk ke dalam karena keretanya berangkat sekitar pukul 23:18. Jadi ini saya sudah bisa masuk ke dalam stasiun Solo Jebres ya. Oke semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di hall dari stasiun Solo Jebres. Di sini merupakan tempat untuk boarding bagi kereta api jarak jauh ataupun bagi penumpang KRL ya. Kalau penumpang KRL menggunakan gate yang ada di sebelah sini. Nah, menggunakan gate ini. Kalau kereta api jarak jauh seperti kereta api Majapahit yang akan saya naiki ini, itu boardingnya di sana sama petugasnya ya di sebelah sana. Dan di stasiun Solo Jebres ini belum ada fitur face recognition boarding gate ya. Jadi masih menggunakan pemeriksaan tiket secara manual oleh petugas seperti itu. Jadi kalian harus menyiapkan tiket kalian baik itu dicetak ataupun dari HP. Lalu jangan lupa untuk menunjukkan identitas kalian, kartu identitas seperti KTP, SIM ataupun kartu identitas yang lainnya ya, seperti itu. Oke, saya mau masuk dulu. Ini saya sudah mencetak tiket dan setelah ini saya mau masuk ke dalam stasiun Solo Jebres ya. Dan di jalur berapa itu ya? Jalur 2. Nah, jalur 2 itu ada kereta api Brawijaya dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Malang. Nah, ini informasi keberangkatan keretanya. Nah, seperti ini. Setelah Brawijaya nanti ada kereta api Majapahit yang akan saya naiki menuju ke kota Semarang ya. Oke, sekarang saya sudah masuk di stasiun Solo Jebres dan ini kereta api Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Malang ya. Kereta api Turangga melintas langsung di stasiun Solo Jebres dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Bandung. Pukul 23:10 tepat waktu kereta api Majapahit yang akan saya naiki masuk di jalur 4 stasiun Solo Jebres ya. Lokomotifnya CC203. Saya akan duduk di kereta ekonomi 5
kursi nomor 18C ya. Alhamdulillah di belakang asik nih. Oke, ini di samping saya adalah kereta ekonomi 5 ya. Oke. Nah, seperti ini dia untuk eksterior dari kereta api Majapahit ya. Tadi saya sudah ke dalam untuk menaruh barang-barang saya, dan ini saya keluar lagi karena keretanya akan berangkat pukul 23.18. Ini masih 23.14, jadi masih 4 menit lagi untuk keberangkatan kereta api Majapahit ini ya. Jadi untuk eksteriornya seperti ini. Jadi kereta Majapahit ini menggunakan kelas ekonomi New Generation Stainless Steel yang terbaru ya. Dan di tengah sini ini ada tulisan angka 5. 5 ini menandakan adalah kereta ekonomi 5. Lalu di sini ada running text, ada tulisan Majapahit ML PSE ya. ML PSE merupakan rute dari kereta api Majapahit ini. ML merupakan singkatan dari stasiun Malang, sementara PSE merupakan singkatan dari stasiun Pasar Senen ya. Nah, seperti ini untuk eksterior dari kereta api Majapahit ya. Kereta api Majapahit ini menggunakan full kelas ekonomi, yaitu ekonomi New Generation Stainless Steel atau ekonomi New Generation terbaru buatan PT Industri Kereta Api Madiun, seperti itu ya. Untuk suasana ruang tunggu di stasiun Solo Jebres ini sudah sepi ya. Nah, oh iya, dan saya beli tiket kereta api Majapahit ini dadakan, baru tadi banget, menggunakan skema tarif khusus ya, yaitu 2 jam sebelum keberangkatan saya baru beli tiketnya. Dan tadi untungnya tiketnya itu masih sisa 2 kursi. Jadi saya memanfaatkan sisa 2 kursi tersebut untuk naik kereta api Majapahit ini menuju ke kota Semarang. Nah, ini sepertinya mau berangkat ya. 1 menit lagi ya akan berangkat dari stasiun Solo Jebres. Setelah ini saya mau masuk dulu untuk merekam keberangkatan kereta api Majapahit dari stasiun Solo Jebres. Oke, kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Solo Jebres tepat waktu pukul 23.18. Ngapain buka lagi nih? Oke, kaget saya, kebuka sendiri lagi. Nah, tadi saya beli tiket kereta api Majapahit itu sisa 2 kursi ya. Jadi tadi saya baru banget beli tiketnya, masih 2 kursi tadi, dan saya akhirnya beli untuk rute Solo Jebres ke Semarang Tawang. Itu harganya 110.000 ya, karena mengikuti tarif khusus dari Madiun menuju ke Semarang, seperti itu. Kita melewati Masjid Syekh Zayed, sekaligus kita menuju ke arah kanan untuk ke arah Semarang. Kalau ke kiri atau lurus itu ke arah Jogja ya. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam kereta api Majapahit. Saat ini saya duduk di kereta ekonomi 5 kursi nomor 18C pada kereta api Majapahit ya.
Dan seperti ini dia untuk interior pada kereta api Majapahit ya, karena menggunakan kereta ekonomi new generation, jadi interiornya ini cukup bagus. Dan di sini untuk mode malamnya sudah dinyalakan ya, karena untuk lampu utama yang ada di tengah-tengah sini yang melengkung itu dimatikan, dan yang hidup itu lampu yang ada di atas tapi berada di samping. Nah ini hidup, dan juga lampu yang ada di bawah, pokoknya di bawah di dekat jendela itu lampunya juga dihidupkan. Lalu untuk penomoran kursinya ini juga ada lampunya ya. Nah seperti ini, jadi ini masih kelihatan cukup terang, nggak redup-redup banget, tapi untuk tidur oke lah seperti itu. Nah untuk dalam satu kereta atau satu gerbong ini itu menampung 72 penumpang ya, maksimal 72 penumpang. Konfigurasi kursinya adalah 22, dan semua kursinya itu tidak ada yang mundur alias menghadap maju semua ya. Jadi untuk kursinya ini tidak ada yang mundur, semua kursi menghadap searah dengan laju kereta seperti itu. Untuk fasilitas yang ada di dalam kereta atau di interior kereta api Majapahit ini, yang pertama ya, itu ada di bagian atas terlihat jelas ini ada televisi di sebelah sini dan juga di depan sana. Nah ini untuk TV-nya itu double ya, jadi bolak-balik, ada yang hadap ke sana, ada yang hadap ke sana. Karena kan kursi dari kereta api Majapahit ini kan bisa diputar ya arahnya, mengikuti arah laju kereta. Jadi untuk TV-nya ini bolak-balik, jadi ini ada 2, karena bolak-balik berarti ada 4 yang di atas ya, TV-nya ada 4. Lalu di depan itu juga ada TV yang sebelah kiri ini menayangkan sama seperti yang ada di atas. Nah yang di sebelah kanan itu menampilkan informasi tentang kereta api Majapahit ini. Lalu di atas ini, tengah-tengah atas itu, di ujung kereta itu ada PIDS atau Passenger Information Display System. Itu sama ya kayak di belakang. Bentar. Nah jadi nanti saya lihatnya ke belakang aja yang lebih dekat ya. Jadi untuk yang ada di ujung depan sana itu sama seperti yang ada di ujung belakang ya. Untuk penataan mulai dari TV-nya dan juga PIDS-nya seperti itu. Nah lalu di atas kursi tiap penumpang ini tersedia rak bagasi yang bisa digunakan untuk menyimpan koper, tas ataupun barang bawaan yang lainnya. Dan di sini AC-nya itu menggunakan AC sentral. Jadi seperti ini untuk AC-nya ya. Nah, kalau nggak salah ini atau dari pinggir-pinggir ya, saya juga kurang paham. Intinya itu AC-nya ini merupakan AC sentral seperti itu. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk penomoran tempat duduk ini sudah menggunakan lampu seperti ini. Nah jadi terlihat lebih jelas ya. Lalu di sebelah sini juga ada gantungan. Biasanya ini maksimal 5 kg ya, jadi jangan berlebihan kalau mau menggantungkan barang di sini. Dan di sini juga tersedia tirai gulung. Nah ini tirainya, cara menggunakannya kalau mau menutup tinggal tarik saja ke bawah, kalau mau membukanya itu tarik sedikit ke bawah, nanti dia akan otomatis ke atas sendiri. Nah, lalu di depan sebelah sini ini ada kantong yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang bawaan kalian. Lalu di sini ini tersedia waste bag berbentuk kertas seperti ini untuk mengumpulkan sampah. Jadi sampahnya jangan dibuang sembarangan, kita taruh kembali. Untuk legroom atau ruang kaki di kereta ekonomi new generation ini masih sangat aman untuk tinggi saya yang kurang lebih 168 cm ya.
Jadi ini masih bisa selonjoran seperti ini. Nah, ini untuk legroom atau ruang kakinya cukup luas. Di sebelah kiri ini ada armrest. Jadi ini enak untuk tangan seperti ini ya. Nah, kalau di sebelah sana di dekat tembok ini ada stop kontak. Stop kontaknya ini versi universal ya. Jadi ketika orang luar negeri mau menggunakan stop kontak ini tidak memerlukan adapter lagi seperti itu. Dan untuk meja kecilnya itu sudah digantikan dengan tempat yang ada di dekat kaca. Ini untuk tempatnya ini cukup luas, jadi bisa menggantikan meja kecil ya. Karena di atas stop kontaknya ini sudah tidak ada meja kecil, jadi digantikan di sebelah sini di dekat jendela. Namun ini untuk space-nya atau ruangannya itu cukup luas untuk sekedar menaruh seperti botol, tumbler ataupun HP seperti itu ya. Nah, di atas sebelah sini ini ada PIDS atau Passenger Information Display System. Ini menampilkan seperti estimasi kedatangan di suatu stasiun saat ini. Lalu ada apa lagi ya? Bentar, kita lihat dulu. Oh ya, stasiun pemberhentian berikutnya. Lalu di sebelah sini, nah ini ada kecepatan dari keretanya. Ini adalah suhu ruangan 22 derajat Celcius. Ini ada tulisannya Eco 5, artinya kita berada di ekonomi 5. Lalu di sini ada warna hijau. Di sebelah sini juga ada warna hijau. Ini menandakan keterisian toilet ya. Jadi untuk yang di sebelah sini ini adalah toilet pria berwarna hijau, artinya untuk toilet prianya tidak ada orang. Dan di sebelah kiri ini juga sama, untuk toilet wanitanya juga tidak ada orang ya. Dan di sini ada larangan merokok. Di atas sebelah sini juga tersedia CCTV. Lalu di sebelah sini ada informasi tentang kereta api Majapahit ini seperti nama kondektur, pemberhentian berikutnya, dan lain-lain seperti itu. Dan di sini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kereta ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ada nama kondektur. Lalu di sebelah sini ini ada informasi-informasi tentang kereta api Majapahit seperti itu ya. Dan ini beberapa detik sekali akan terus berganti seperti ini ya. Nah, kalau yang di sebelah sini itu untuk iklannya dari KAI ya. Jadi untuk iklan-iklan dari KAI biasanya akan ditampilkan di televisi sebelah sini. Nah, untuk pintu dari kereta api ekonomi New Generation ini sudah menggunakan pintu otomatis. Ini ada tulisannya, dan untuk tombolnya ada di sebelah sini. Namun untuk pintu ini yang ekonomi 5 bagian belakang ini agak macet ya. Jadi tadi beberapa saat itu tidak bisa menutup kembali, bisa dibuka tapi tidak bisa menutup kembali. Jadi harus ditekan ulang baru dia mau menutup seperti itu ya. Oh ya, saya lupa satu hal. Untuk kursi di kereta api Majapahit ini bisa direbahkan ya. Jadi ini ada tuas untuk reclining seatnya. Jadi ketika kalian menarik tuas ini lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka kursinya bisa sedikit direbahkan ya, seperti itu. Oke, baik semuanya. Jadi saat ini saya sedang berada di bordes kereta ekonomi 5 pada bagian belakang ya. Nah, ini saya mau melihat toilet dari kereta ekonomi New Generation pada kereta api Majapahit ya. Jadi untuk letak toiletnya ini hanya tersedia pada salah satu sisi ruangan saja. Jadi untuk toiletnya itu letaknya berada di dekat kursi nomor besar ya. Jadi untuk kursi nomor besar
di kereta ekonomi New Generation ini itu adalah kursi nomor 18 ABCD. Jadi di dekat kursi nomor 18 itu ada toiletnya seperti ini ya. Nah, toiletnya hanya tersedia di salah satu sisi ruangan saja. Jadi untuk sisi satunya itu tidak ada toiletnya. Nah, untuk toiletnya itu langsung ada dua, yaitu toilet pria dengan warna biru seperti ini dan juga toilet wanita dengan warna pink seperti ini. Di atasnya juga ada tulisannya ya. Ini adalah toilet wanita dan di sana itu adalah toilet pria. Nah, ini untuk kedua toilet tidak ada orangnya. Saya mau coba buka yang toilet wanita dulu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk toilet wanitanya ya. Ini copot, ini harusnya gini. Bentar, aduh, tisunya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk toilet wanitanya ya, menggunakan jenis kloset duduk. Tombol flashnya ada di sebelah sana, dan di sini ada baby cardex untuk mengganti popok bayi. Di sebelah sini ini ada wastafel, di bawahnya itu ada foot washer atau tempat untuk membasuh kaki. Jadi ada apa namanya? Ada air yang keluar dari sini ya, dari atas ini untuk membasuh kaki kalian. Untuk kran untuk menghidupkan krannya itu ada di sebelah sini. Ini kran untuk foot washer atau untuk tempat membasuh kaki, dan ini kran untuk wastafelnya. Di sebelah sini ada sabun untuk cuci tangan. Lalu di situ ada tisu gulung, ada tempat sampah. Di sini ada pegangan. Ini ada plastik. Nah, lalu di sini ada pembersih dudukan kloset ya ini. Jadi ini bukan untuk cuci tangan, melainkan untuk membersih dudukan kloset. Dan di sebelah sana itu ada pengharum ruangannya, dan untuk kacanya ini ada 3 seperti ini berjejer. Untuk gantungannya di sebelah mana ya? Oh, di sini, di dekat pintu ya, itu gantungannya. Dan untuk luasnya kurang lebih seperti ini, cukup luas. Oh ya, di sebelah situ jet showernya ya untuk cebokan. Kita pindah ke toilet pria. Kita buka dan masuk sekalian. Jangan lupa kita kunci. Nah, untuk penguncinya ada di sini. Penguncinya hanya satu ya. Dan kalau mau dikunci itu ke sebelah kanan. Ini juga ada tandanya seperti ini. Nah, kalau membukanya ini tinggal kita tarik saja. Jangan lupa kita buka kuncinya ya. Nah, di sebelah sini ini ada tabung sabun. Lalu di sini ada kran untuk foot washernya, foot washer atau tempat untuk membasuh kaki seperti ini. Nah, di sini ada wastafel. Gimana ini? Oh, gini. Airnya mengalir dengan normal ya. Ini coba kita buka untuk kran foot washernya. Nah, hidup ya. Di sini ada kloset duduk, tombol flashnya ada di sebelah sini. Yang membedakan dengan toilet wanita, di toilet pria ini tidak ada baby cardexnya untuk mengganti popok bayi seperti itu. Dan di sebelah sini juga tidak ada pembersih dudukan kloset. Di sini ada pegangan untuk pengharum ruangannya ada di sebelah sini. Di sini juga tersedia gantungan untuk menggantungkan celana kalian. Lalu di sebelah sini ini ada jet shower untuk cebokan, lalu ada tisu gulung, ada tempat sampah di bawah sini, dan untuk ruangannya ini cukup lumayan luas ya. Ini saya memakai sandal ya. Dan seperti di toilet wanita, di sini juga tersedia 3 cermin seperti ini yang berjejer seperti itu. Nah, ini mantap sekali karena menurut saya ini toiletnya cukup bagus dan luas, dan poin plusnya ini harum toiletnya seperti itu. Bersilang dengan sesama kereta api Majapahit di stasiun Telawa ya.
Majapahit persiapan tiba di stasiun Semarang Tawang sebagai stasiun tujuan saya dalam perjalanan kali ini ya. Pukul 1:06 kereta api Majapahit masuk di stasiun Semarang Tawang. Ini bertemu sepertinya rangkaian kereta api Argo Merbabu dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Semarang Tawang ya. Sepertinya kereta api Argo Merbabunya baru tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan ini kereta api Majapahit masuk di jalur 2 ya, jalur 2 stasiun Semarang Tawang. Jadi nanti kita keluarnya ke sebelah kanan. Nah, kita keluar ke sebelah kanan ya. Karena kalau ke sebelah kiri ini tidak ada peronnya. Jadi peronnya di sebelah kanan. Kita tunggu dulu sampai terbuka pintunya. Ya. Oke. Perjalanan kereta api Majapahit kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang atau stasiun tujuan saya dalam perjalanan ini. Dan karena keretanya sudah tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Semarang Tawang, jadi berakhir sudah perjalanan saya dalam video kali ini dari stasiun Solo Jebres ke stasiun Semarang Tawang ya. Nah, ini untuk keluarnya kita harus jalan terus ke arah sana, ke arah depan dari lokomotif kereta api Majapahit ya. Karena untuk peron stasiun Semarang Tawang kalau masuk di jalur 2 itu ya gabung dengan jalur 3 ya. Jalur 3 itu di sebelah kanan saya ini ya. Nah, seperti ini. Sekalian saya mau foto lokomotifnya terlebih dahulu. Nah, ini dia tampak depan dari lokomotif yang berdinas kereta api Majapahit ya. Jadi ini untuk penumpang keluar itu ke arah sini semua. Nah, nanti baru nyebrang di sini. Karena pintu keluarnya ada di sebelah sana. Jadi keluar dari rangkaian kereta api Majapahit itu jalan terus ke arah depan lokomotif, lalu nyebrang ke sini ya. Terus lalu ke arah sana untuk keluarnya dari stasiun Semarang Tawang ini. Ya, kalau dilihat sih memang agak jauh ya dan perlu cukup effort kalau mau keluar seperti itu. Saya mau menunggu kereta api Majapahit ini diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Semarang Tawang. Kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi masuk di stasiun Semarang Tawang ya. Pukul 1:19 tepat waktu kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang.
Oke, baik semuanya, karena perjalanan saya kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Sebagai tujuan saya dalam perjalanan ini, terima kasih semuanya sudah mengikuti video saya dari stasiun Solo Jebres hingga ke stasiun Semarang Tawang ini. Sampai jumpa pada perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam dari stasiun Semarang Tawang.